Tahu nggak, kenapa masalah sampah di Indonesia dan Bali nggak pernah beres? Bahkan, setelah mendatangkan teknologi canggih dengan anggaran besar pun juga nggak beres. Permasalahan mendasarnya adalah karena pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber belum berjalan serentak oleh semua orang di semua rumah tangga. Orang-orang masih aja bergantung buang sampah ke TPA. Tapi kenyataannya apa? TPA di mana-mana sudah penuh, bahkan sudah terlihat seperti gunungan sampah yang siap longsor dan terbakar kapan saja. Lagian kalau pemerintah mau buka TPA baru lagi, warga desa kelurahan mana yang mau jadi sukarelawan menampung sampah dari daerah-daerah lain dan siap mencium bau busuk tumpukan sampah TPA itu? Di sisi lain, kalau kita berharap pemerintah bikin pembangkit listrik tenaga sampah seperti di negara-negara maju, sampah yang masuk ke area produksi juga gak bisa asal campur tanpa pemilahan loh. Yang ada kalau dipaksa masukin sampah campur, pembangkitnya bisa rusak dan akhirnya mangkrak lagi. Pemerintahnya salah lagi deh. Nah, solusinya apa? Mulai dari sekarang, sampah organik di rumah tangga kita olah sendiri ya. Semuanya bergerak. Yuk, kita pilah dan olah sampah organik jadi kompos dengan cara yang paling sederhana, murah, dan efektif. Sebelum mengompos, penting banget nih kita kenalan dulu sama sampah organik. Sampah organik ada dua jenis loh. Yang pertama, sampah organik hijau atau bahan basah. Sampah ini mengandung bahan kaya nitrogen dan protein. Contoh sampah organik hijau adalah sisa sayuran, sisa buah, rumput hijau, kulit telur, ampas teh atau kopi, sisa makanan, dan kebanyakan sisa upakara kalau di Bali. Yang kedua, sampah organik coklat atau bahan kering. Sampah ini mengandung bahan kaya karbon. Contoh sampah organik coklat seperti daun kering, rumput kering, serbuk gergaji, sekam padi, jerami kering, ranting kering, kulit jagung, dan juga kotoran hewan herbivora yang sudah kering. Gimana? Paham kan sampah organik hijau dan coklat? Oh ya, buat pengetahuan tambahan lagi, ada beberapa sampah organik yang tidak direkomendasikan buat dikompos. Contohnya tulang dan ikan, produk susu, minyak atau lemak, kotoran kucing dan anjing, dan tanaman yang berpenyakit. Kalau dipaksa apalagi jumlahnya banyak, nanti pengomposannya malah nggak berhasil. Yang paling penting itu jangan pernah masukin sampah anorganik buat dikompos ya. Sampah anorganik itu didaur ulang lewat bank sampah, bukan dikompos ya. Gaskeun! Sekarang kita siapin media buat mengompos. Ini dia, kompos bag dan bioaktivator EM4. Yang ini namanya kompos bag. Adalah wadah yang akan kita gunakan untuk menampung dua jenis sampah organik yang udah kita pelajari buat dikompos. Kompos bag memiliki 3 bagian. Bagian penutup atas yang ada resletingnya adalah tempat kita masukin sampah organik yang kita punya. Bagian utamanya dengan ukuran 200 liter adalah tempat menampung sampah organik kita setiap harinya ya. Dan yang ketiga, bagian jendela bawah yang bisa dibuka tutup adalah tempat kita memanen kompos yang sudah jadi atau matang. Kalau yang ini namanya bioaktivator EM4. EM4 ini adalah cairan yang mengandung banyak mikroorganisme atau bakteri baik yang berfungsi untuk mempercepat penguraian sampah organik itu menjadi kompos. EM4 ini juga sering digunakan oleh para petani untuk memaksimalkan produksi pertanian mereka. Medianya udah siap. Kita mulai prosesnya dari sekarang. Pertama, pastinya kita buka dulu bagian atas kompos bagnya. Lalu kita masukin sampah organik hijau dan coklat yang kita punya. Bisa dari sisa sampah di dapur ataupun bersih-bersih halaman rumah. Setelah itu, kita buat larutan bioaktivatornya. Buka dan tuangkan 1 tutup botol IM4, campurkan dengan 1 liter air, dan aduk sampai merata. Bisa pakai botol semprot, atau ember atau wadah lainnya. Sampah organik di dalam kompos bag kita semprot aja atau percik-percikan pakai larutan yang udah kita buat itu secukupnya aja. Lalu langkah terakhirnya, kita tutup resleting bagian kompos bag tadi dan biarkan proses penguraian sampah organik menjadi kompos terjadi secara alami. Nah, keesokan harinya atau kapanpun ada agenda bersih-bersih sampah organik di rumah, kita ulangi dan ulangi lagi proses yang udah dipelajari itu. Gitu aja prosesnya terus-menerus sampai menjadi kebiasaan.
Masukin sampah organiknya nggak harus sampai penuh kompos bag ya. Kompos bag bukan alat sulap. Proses sampah organik menjadi kompos matang biasanya adalah 1-3 bulan. Masing-masing rumah tangga bisa jadi akan merasakan pengalaman waktu yang berbeda-beda. Tapi jangan khawatir, ini akibat dari perbedaan sampah yang dimasukkan oleh masing-masing rumah tangga. Kalau kita pengen tahu komposnya sudah matang atau belum, tinggal tengok saja lewat jendela bagian bawah kompos bag. Kalau sampahnya sudah terurai dan warnanya coklat kehitam-hitaman dan berbau seperti tanah, itu artinya komposnya sudah matang. Gampang kan? Kompos yang sudah matang, panen secukupnya untuk mengurangi volume yang ada di dalam kompos bag. Kita implementasikan sebagai media tanam untuk bibit, atau sebarin aja secukupnya di kebun rumah kita untuk menyuburkan tanah dan tanaman yang kita punya. Dari proses yang sederhana dan alat yang murah, kita dapat manfaat yang efektif untuk lingkungan kita sendiri. Berguna banget kan mengolah sampah organik di rumah tangga? Berikut beberapa tips dan trik menghadapi masalah dalam mengompos ya. Pertama, kalau muncul bau busuk itu artinya komposisinya kebanyakan sampah organik hijau atau bahan basah. Aduk-aduk sedikit sampahnya, lalu tambahkan sampah organik coklat atau bahan kering. Kedua, kalau muncul tikus, belatung atau hewan lainnya, itu artinya kita harus mengatur komposisi sampah yang masuk. Pastikan rasio sampah organik coklat 2 berbanding sampah organik hijau 1. Dan juga, hindari memasukkan sampah yang tidak direkomendasikan untuk dikompos, terutama protein hewani dan lemak. Ketiga, pastikan setiap selesai memasukkan sampah, tutup resleting bagian atas kompos bag agar lalat tidak bertelur di dalamnya. Kalau ada masalah, tenang saja, nggak perlu khawatir, pasti bisa. Akhir cerita, dengan kompos bag dan EE4 yang bisa dibeli di Sangkara, kita bisa olah mandiri sampah organik rumah tangga. Bantu berdampak untuk bumi, dan dapat kompos gratis buat tanaman dan tanah. Bumi dan pengelolaan sampah berbasis sumber nggak butuh kita jadi sempurna. Cukup kita mulai langkah kecil untuk sampah organik ini sekarang. Dan bareng-bareng serentak semuanya. Biar masalah sampah bisa beres. Gas!